Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfitra Sari dari Universitas Islam Riau, jurusan Ilmu Komunikasi, konsentrasi Media Massa. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai narasumber saya yang bernama Anissa Zura dari UIN Imam Bonjol Padang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, saya di sini akan bertanya tentang perjalanan hijrah Anissa dari awal sekali sampai sekarang. Boleh diceritakan apa yang membuat kamu yakin sampai hijrah seperti sekarang? Gini, jadi sebelumnya saya sama dengan teman-teman yang lain berhijab juga. Terus saya melakukan satu kegiatan yang mungkin itu tidak usah perlu ditiru. Terus sampai pada satu titik saya selama ini saya melakukan kegiatan itu, abang kandung saya tidak pernah tahu. Terus sampai saya pada satu titik saya merasa saya harus cerita ke abang saya apa yang saya lakukan. Dan ketika saya cerita, yang ada di pikiran saya, abang saya akan marah gitu. Tapi ternyata bukan itu yang dilakukan abang saya kepada saya, tapi beliau lebih cuman mengatakan satu patah kata. Beliau bilang gini, apa yang kamu lakuin di luar rumah ataupun di dalam rumah, tahu ataupun tidak tahu kami, itu masih jadi tanggung jawab saya sebagai abang kamu dan ayah sebagai orang tua kamu, kata dia kayak gitu. Terus dia juga bilang, kamu udah dewasa, kamu udah tahu mana yang terbaik buat kamu, kata. Dari situ saya kayak merasa jadi tamparan kuat untuk saya pribadi gitu. Jadi dari situ saya mulai memakai cadar untuk merasa, supaya saya memakai cadar ini bukan merasa saya paling baik, tapi saya merasa dengan adanya cadar saya bisa termotivasi untuk menjadi lebih baik gitu, meskipun semuanya pakai proses gitu. Dan saya pakai cadar udah 1,5 tahun lebih kurang. Itu keinginan dari diri sendiri berarti? Iya, keinginan dari pribadi tanpa ada yang menyuruh, nggak ada yang nyuruh. Jadi tanggapan orang tua langsung setuju atau melarang dulu? Untuk awal pakai cadar itu saya pertama yakin dari awal orang tua saya bukan orang tua yang kayak ngelarang keras untuk cadar atau enggak, untuk membeda-bedain itu enggak. Jadi saya kayak merasa yakin bercadar karena saya merasa orang tua saya pasti mendukung gitu. Terus pas pertama pakai cadar, nanya ke orang tua, ke ibu lebih tepatnya. Terus saya bilang saya mau pakai cadar. Ibu saya bilang gini, cadar itu sunnah gitu. Terus kamu tahu lingkungan kamu tidak semua bisa menerima, katanya kayak gitu. Kamu bisa menempatkan diri kamu memakai cadar di mana gitu. Oh ya udah, berarti kan itu maknanya orang tua saya mendukung. Dari situ saya yakin pakai cadar gitu. Kesulitan apa yang kamu alami selama hijrah? Kayak misalkan banyak yang hujat-hujat tuh kan? Oh pasti, selama pakai cadar nggak sedikit yang ngehina. Salah satunya tuh pernah, saya kan kuliah di Padang gitu kan. Terus kalau orang Minang tuh mungkin masih merasa asing dengan orang bercadar gitu. Terus suatu hari saya pergi kuliah, kemudian pas saya kuliah kan jalan kaki. Terus pas di jalan ada segerombolan pemuda bilang, ini pakai cadar nih nggak bawa pistol nih, kata dia kayak gitu. Maksudnya kan kayak dikatakan teroris gitu. Saya cuma diam gitu. Pergi ke tempat wisata pun kayak gitu. Dia, semua yang kita lakukan kan ada konsekuensinya gitu. Apa yang kita lakukan ya kita bersedia untuk tanggung jawab atas semua yang dilakuin gitu. Jadi kuatkan diri aja, tutup telinga dengan orang-orang yang kayak gitu. Bodoh amat aja ya. Terus bagaimana cara kamu agar tetap istiqomah? Kan banyak tuh. Ini yang susah sebenarnya. Namanya iman kan naik turun. Nggak semua kita imannya berada di atas, nggak semua ada di bawah. Kita nggak tahu iman kita tuh berada di mana. Yang penting kita sebagai manusia kita punya prinsip gitu. Prinsip kita ingin jadi lebih baik, maka semua proses itu akan berjalan gitu. Tapi memang ada lika-likunya, nggak semuanya kita tuh dalam proses tuh pengen jadi baik kita langsung jadi baik, nggak gitu. Karena kita dihadapkan dengan lingkungan kan yang berbeda-beda gitu. Intinya selagi kita mau menjadi lebih baik, semua ada jalannya gitu. Ada nggak sih perubahan tertentu yang terjadi selama hijrah di dalam diri kamu? Perubahan pasti ada. Yang satu,
merasa lebih tenang gitu. Beda terus juga lingkungan yang ada di sekeliling saya awalnya merasa orang itu lingkungan yang ada di sekitar saya tidak mendukung gitu, tapi ternyata dengan saya pakai cadar mereka lebih menghargai saya gitu, dan tentunya lebih banyak teman gitu, teman sendiri gitu. Yaudah, sekarang berikan pesan kepada orang-orang yang sering menghujat nilai baik kita gitu, niat baik kita. Untuk mereka yang menghujat, saya nggak bisa ngasih pesan karena saya pribadi masih butuh banyak nasihat gitu. Cuman untuk mereka yang selalu menghujat, saya cuma bilang saya punya 2 tangan bukan buat tutup mulut kalian, tapi saya punya 2 tangan untuk tutup telinga saya gitu. Terima kasih untuk Saudara Anissa Zura atas waktunya bersedia untuk diwawancara. Dan semoga apa yang disampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.